Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada informasi yang sangat menjengkelkan kembali ya tentang pernyataan si E juga yang bersikukuh dengan kesaksiannya dulu gitu kan, dimana dia sempat melihat kejadian itu gitu. Jadi senada dengan itu juga ini ada Pak Arianto gitu ya, keluarga Ingkra gitu, masih ngel juga yang setelah dikasih penjelasan dari seorang guru besar diam 1000 bahasa ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Diharapkan untuk diminta datang oleh penasihat hukum ya, mengacu penjelasan Pak Arianto barusan, yaitu merupakan hak saksi, begitu Pak ya, untuk datang. Tetapi maksud saya, ketika kemudian nama-nama saksi itu diminta datang oleh majelis hakim, apakah itu menjadi sebuah kewajiban bagi nama-nama tersebut untuk hadir di persidangan? Oke, Prof. Ibnu. Ya, ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketika seorang penasihat hukum atau penuntut umum yang ingin menghadirkan, baik itu saksi yang meringankan, baik itu saksi yang memberatkan, wajib hadir di dalam suatu pembuktian. Itu nggak salah waktu itu yang mengajukan Prof. Yusuf. Jadi sekarang tinggal bagaimana hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum meminta siapa-siapa yang diinginkan hadir, tinggal meminta. Dasar yuridisnya sudah pasti bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk hadir dalam suatu. Saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Ibnu. Saya lanjutkan. Ya. Karena merupakan kewajiban, tetapi ternyata para saksi tersebut tidak hadir, apa konsekuensi hukumnya? Ya, dalam konsekuensi hukum, makanya di sini minta kepada penyidik untuk menghadirkan paksa. Ini kembali lagi polisi, cari. Tuh, minta bantuan hakim kan nggak mungkin, kan itu kan. Jaksa memerintahkan pada penyidik untuk panggil paksa terhadap saksi yang bersangkutan. Karena itu sudah ketentuan Mahkamah Konstitusi. Apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran materi. Dalih bahwa kami tidak mendapat izin pimpinan, apakah bisa diterima? Bisa dibenarkan? Kalau pimpinan yang baik itu pasti. Karena jangan sampai pimpinan yang tidak memberikan izin dan itu bukti itu sangat akurat, jangan-jangan nanti kena obstruction of justice dari menimbulkan bukti yang diinginkan dalam suatu persidangan. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus hadir ya? Harus hadir. Wajib. Saya senang karena pernyataan itu keluar dari guru besar pidana. Saya pegang betul itu. Ya, jelas, clear sudah. Jelas, oke, jadi harus hadir. Tapi memang memungkinkan ya Prof. Ibnu pada saat sidang PK ini untuk majelis hakim meminta kehadiran saksi lain ya, selain dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon ya? Ya, sangat mungkin. Nah itu ya, kemarin juga saya sampaikan bahwa beda ya, dulu sama sekarang ini beda. Kalau dulu mungkin iya bisa tidak dihadirkan gitu kan. Contoh sekarang saksi kunci si gitu kan. Kalau dulu mungkin iya bisa tidak dihadirkan. Kalau sekarang ini tidak, harus dipaksa, bagaimanapun caranya harus hadir. Karena dari kesaksiannya dia itu telah memberatkan si terpidana yang sekarang. Ini menarik sebetulnya. Jadi apapun alasanmu sekarang ya itu siap-siap saja ya. Selalu juga saya sampaikan padamu gitu kan. Yuk jujur sebelum ini terlambat begitu. Masih ada waktu tuh untuk diperbaiki gitu ya. Keluarlah ya, jujur-jujuran saja gitu kan. Dan tadi tegas juga disampaikan, tidak ada alasan sekarang. Kalau tidak mau hadir harus dipaksa untuk hadir begitu ya. Ini juga sebenarnya kemarin itu penjelasan Pak Arianto gitu yang di sebelahnya tadi itu kok diam saja begitu ya. Ini guru besar loh ya, guru besar yang kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Artinya apa implikasinya kemudian apabila PK Sakatatal ini dikabulkan terhadap PK 6 terpidana? Sakatata dihadirkan dalam 6 terpidana. Ini kan kesaksian terpidana Sakatata pribadi atau kesaksian Sakatata di dalam 6 terpidana. Ya, saya kira belum mempunyai apa-apa. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu tadi saya sampaikan, Mbak. Tapi kalau yang sekarang belum. Ini kan baru keterangan. Saya kembali fokus pada bukti baru. Tapi ini tidak salah ketika tadi saya katakan ini adalah PK dalam arti luas. Jadi tinjau kembali pemeriksaan sejak awal. Kalau pemeriksaan awal tadi tidak ada suatu sistem yang baik, tanda petik chaos, berpotensi pembuktian pun juga ada suatu ditinggalkan. Sehingga bukti baru apa? Maka tadi saya katakan
PK ini yang sangat menentukan poinnya kalau dinilai 1 sampai 10, nilai 10 itu adalah sejauh mana kematian yang bersangkutan, alatnya apa, bagaimana peran yang dilakukan. Kalau itu yang terjadi berarti bisa selesai. Nah, gitu ya. Bagaimana? Semakin menarik? Apakah semakin bisa sekarang makan enak, tidur enak ya? Dengan penjelasan-penjelasan dari para ahli ini. Kalau keterangan ahli ini juga masih Anda ragukan, fix sudah memang Anda tidak berani untuk keluar gitu. Hampir saya mau bilang pengecut Anda untuk keluar gitu, tapi janganlah sampai menggunakan bahasa-bahasa kayak gitu ya, nggak boleh gitu ya. Dan ini juga ada keterangan yang menarik juga sebetulnya. Ini juga ahli juga beliau kan. Ini dia videonya. Oh iya, siapapun kita kalau menghadapi penyiksaan, ya apapun kemauan keinginan dari si yang menyiksa tentu kita ikuti. Karena risiko ibu kita adalah mati. Ya kan? Ya. Itu. Ketika nggak ada pilihan hidup atau mati, ya mengikuti kemauan si penyiksa. Ya, pada saat itu memang tidak ada pilihan juga bagi yang 78 yang terpidana sekarang yang sedang mengajukan PK gitu. Ketika memang penyiksaan yang dialami setiap hari, bahkan untuk bagaimana mengakui atas apa yang mereka tidak lakukan, tidak ada pilihan lain selain mengakui gitu dari apa yang mereka tidak lakukan gitu ya, daripada dia tersisa setiap hari. Ini adalah bentuk penyiksaan yang menurut saya sih, selalu saya bilang ini udah melanggar hak asasi manusia gitu. Ada juga kemarin yang membantah kesaksian Dede gitu kan. Jadi ini dibantah langsung sama Pak Otto ya. Beliau membantah, sebenarnya sih kalau kita lihat tujuannya si Dede ini bersaksi untuk apa sih sebenarnya, begitu kan? Selain untuk bagaimana keadilan itu ditegakkan, bagaimana 7 atau 8 orang terpidana ini dibebaskan. Tidak ada tujuan lain sebenarnya ya. Dan ini dijelaskan juga oleh Bapak Otto ya. Beliau itu sangat luar biasa sekali. Ini dia videonya. Apa untungnya buat Dede datang menghubungi Dede, Kang Dede untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu, dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Deddy, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari AF dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran itu bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini yang harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasikan Dede dan juga mensomasi AF, saya kira ya itu hak mereka, tapi saya kira cukup lah. Itu hak mereka lah ya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sebetulnya, memang Dede dan Aep ini memang sempat dijadikan sebagai saksi kunci si Onono kemarin ya, yang dimana kehadirannya nanti akan memberikan pemberatan lah untuk yang 7 atau 8 orang ini yang melakukan PK lah gitu, kalau kurang lebih bahasanya seperti itu, saya simpulkan begitu ya. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan waktu ini Dede ini mulai sadar gitu kan, mulai terbuka, dan seperti dijelaskan tadi Dede sendiri yang menghubungi Kang Deddy gitu ya, bukan Kang Deddy yang katanya sih kemarin sempat juga bahwa ini saksi dikasih berapalah untuk bagaimana Dede jujur gitu. Ini fitnah yang luar biasa, kejam begitu, karena kita tahu sendiri Dede sendiri yang meminta, dan dengan rasa bersalahnya Dede sekarang mau mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang dia lakukan, yang sebenarnya secara 100% Dede ini tidak melakukan itu, karena dia mengarahkan dan dalam posisi juga sama dengan yang 7 apa 8 kemarin. Hal yang menarik juga kita saksikan di pengadilan kemarin sebetulnya, ketika memang si Dede melakukan permohonan maaf tuh pada korban dan keluarga korban. Ini hal yang luar biasa sekali menurut saya gitu ya, dimana orang yang selama ini memang kita anggap sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan, lari dari ini semua, Dede membuktikan bahwa beliau itu adalah orang yang luar biasa. Ada katanya Dede juga yang luar biasa, yang saya baca dalam kutipannya, bahwa intinya bahwa kalaupun beliau akan dipenjara, walaupun beliau mohon maaf ya akan meninggal dengan kasus ini, paling tidak dia sudah membela keadilan dan membebaskan 7. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Tapi ada aja yang ngeyel gitu di pihak Ono gitu ya. Dengan apa sih kita harus kasih penjelasan begitu ya. Dan ini sebetulnya saya coba flashback kembali pernyataannya si ini ya, pernyataan terbaru yang masih kekeh juga dengan pernyataannya dulu gitu.
dia itu melihat gitu kan kejadian itu gitu, kejadian mohon maaf ya pembunuhan itu terjadi gitu dalam jarak 100 meter gitu kan. Dan ini memang tidak ada alasan lagi. Mudah-mudahan sih kamu nonton videonya, bertobatlah, sadar, ambil sikap seperti Dede. Karena persidangan yang sekarang itu beda dengan yang dulu ya, beda sekali. Kalau dulu mungkin bisa kamu tidak hadir dalam persidangan. Sekarang ini memang kamu dicari untuk bisa hadir dan memberikan penjelasan juga di persidangan. Hadir, tobat dan minta maaf. Lihat Dede itu. Dan semua keluarga korban mau memaafkan itu si Dede ya. Apalagi kamu hadir saja gitu. Daripada kamu terus diburu ini, aduh. Kita saksikan sebentar ya. Ini dia videonya. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, terus saya juga takut tuh ya. Udah akhirnya saya pulang aja. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi, Mas? Kurang tahu juga, Bu. Selebihnya resikonya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu. Harus kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk pergi ya, Mas, ya, melihat kejadian itu? Iya. Nah, kalau kita dengar dan kita analisa penjelasan dari ini sebetulnya di jam situ kondisi sepi, lagi ngapain dia di situ? Kita bilang mau nongkrong, nggak mungkin nongkrong di tempat yang sepi gitu. Nah, inilah bukti kalau keterangan ini dibuat-buat gitu, ya. Dia sempat melihat, katanya dia takut langsung pulang. Dan kalau kita lihat, apakah bisa enggak secara akal pikiran kita melihat orang yang lewat, kita jelas ini dia bentuknya segala macam dan ini kan nggak mungkin gitu loh. Ya, kecuali kita berada di situ, ikut di situ dan menyaksikan dan kita kenal lebih dekat dan lebih jauh orang-orang ini gitu. Tapi pada kenyataannya kan begitu dia langsung dia pergi. Ini keterangan yang bagaimana begitu kan? Nah, memang ini pantas juga Anda dapatkan kalau tidak bertobat, ayolah bertobat ya. Tobat saja. Mending ambil sikap seperti Dede tuh. Luar biasa Dede itu ya. Dan Anda juga harus memaklumi juga gitu kan kondisimu sekarang gitu. Mau lari kemana gitu. Mending tobat aja ya. Dan ini sebetulnya sebagai video penutup, coba kita saksikan ini video-video dari para netizen ya menanggapi kasus ini yang kalau kita tonton juga kita ikut greget juga jadinya ya, menanggapi kasus yang apalagi kasus si ini dan ono-ono yang nggak jelas gitu ya. Ini dia videonya. Di dalam kasus Vina ini ada 2 orang atau 2 pengacara yang benar-benar berani, yang benar mati-matian untuk membela kliennya ini. Mereka tahu kalau Aibtu Rudiana ini berbohong. Mereka tahu kalau Aibtu Rudiana ini bersalah. Namun untuk kedua pengacara ini selalu berada di garis terdepan untuk membela Aibtu Rudiana. Kalaupun itu salah, namun pantang untuk mereka ini untuk mundur melawan orang-orang yang ingin menjatuhkan Aibtu Rudiana. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua sosok pengacara pemberani dan hebat ini? Silakan komen. Oke? Nenek Elsa jadi apa, Bang? Nenek Elsa jadi pemeran antagonis tuh ya. Temennya Pitra, Razman tuh. Sama penasehat Polri itu Arianto ya. Itu jadi pemeran antagonis ya, yang suka bikin kesal penonton. Ya juga ya. Iya. Kalau di dunia maya suka bikin kesal netizen. Itu pemeran antagonis. Ntar nih orang-orang begini nih di akhirat nih. Satu kapling, Bang, kaplingnya di mana, Bang? Neraka Jahanam. Tuh si Dede jeung Liga Akbar mah geus jujurnya wani mengakui kesalahan anaknya di sidang PK 6 terpidana kasus Vina nya. Maranehna geus mengakui kesaksian palsuna nya. Maneh rek iraha Aep datang ka sidang bersaksi mengakui kesalahan jika si Dede jeung Liga Akbar. Wanita tuh bahkan si Dede mah cenah rek dihukum mati ge teu naon teu masalah asal ke 6 terpidana eta bebas. Keren Dede. Sumpah eta
berikah bulu punduk kadengena urang sumpah aslina keren eta lalaki nya. Nah, mana aep wanita ngomong gitu juga si Dede. Terus si Liga Akbar dinya, tapi jigana si Liga Akbar mah di bawah tekanan Rudiana jigana mah keterangannya beda-beda. Ari basa eta nyebutkeun berdasarkan arahan Rudiana, nah ari kamari nah teu diarahkeun Rudiana, nah beda gitu jigana mah. Diancam si Rudiana beuneunan geus pasti eta mah. Tapi rek kumaha oge ya Liga Akbar aya kawani gitu, batan si Aep nya. Engka mana ayeuna si Aepnya? Aduh, ngirakeun we urang Sunda tah si Aepnya maneh mah. Guys, semalam kalian nonton gak di channelnya Kang Deddy Mulyadi? Gue semalam lihat jika Dede itu pengen cepet-cepet diproses oleh Mabes Polri karena kesaksian palsunya pada tahun 2016. Kok gue ngerasa dia semakin gentle dan dia mengakui jika dia salah dan sudah memberikan kesaksian palsu dan mengakibatkan 8 orang dihukum, guys. Makanya dia sekarang mengakui dan ingin cepat-cepat diproses oleh Mabes Polri. Tapi sampai saat ini belum, guys. Itu kejentelannya si Dede ya. Nah, gue nanya gentlenya Aib di mana ya? Temennya aja dia udah berani mengakui kesalahannya. Ini si Aib malah diam-diam bersembunyi. Kira-kira si Aib diam di mana? Gue rasa dan gue dengar dari beberapa pihak dia lagi diam di hotel, guys, bintang 3 di Bandung. So sampai kapan dia akan diam di Bandung dan siapa yang memberikan anggaran untuk di situ, guys? Ya gue harap Aib. Dan sebenarnya sebetulnya mengenai AFP ini kecurigaan saya, mudah-mudahan sih tidak terbukti begitu ya kecurigaan saya gitu terhadap si ini gitu. Karena bagaimanapun juga untuk mengamankan kasus ini saksi kuncinya kan si gitu ya. Orang kalap, orang udah nggak bisa berpikir normal, kuncinya di sini, dia megang kunci ini, daripada kuncinya kebuka, kan mendingan dipatahin saja kuncinya begitu kan. Nah takutnya sih seperti itu gitu. Karena kemarin kita tahu sendiri bahwa sempat juga dia ke LPSK ya untuk perlindungan saksi, tapi ditolak gitu. Kenapa ditolak? Karena kesaksiannya berubah-berubah. Nah daripada begitu kan ada apa sekarang? Pasti ada rasa ketakutan kan. Daripada dihantui ada rasa ketakutan yang terus-menerus ya, mending jujur Kak si Dede tuh. Saya yakin si Dede akan dapat hukuman, tapi tidak berat kalau keyakinan saya gitu. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan Dede sekarang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kerennya lagi keluarga korban dan korban sudah sekarang masih di penjara ini ya, sudah memaafkan Dede. Tuh keren kan? Dan saya juga pernah sampaikan begini sebentar. Kalaupun si Ibtu R sekarang mengakui dan meminta maaf, yakin saya yang 78 orang ini juga akan memaafkan gitu. Dan keluarga korban juga pasti akan memaafkan. Dan bagaimana masyarakat netizen? Saya yakin juga netizen dan citizen akan memaafkan gitu. Kalau kalian jujur dan mengakui. Netizen Indonesia mah simple. Kalau Anda ngeyel, sampai lubang sumut akan dicari. Tapi ketika Anda menyerahkan diri bahwa ini adalah mengakui perbuatannya, yakin saya netizen Indonesia akan memaafkan. Tapi kembali lagi silahkan gitu kan, keputusan ada di Anda gitu. Tapi ini sebetulnya selalu berurusan di akhir video ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.